membuat Taufa tertarik untuk di dunia politik? Karena keresahan saya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dari tanah kelahiran saya ya di Papua, sehingga saya pikir masuk politik itu untuk menjembatani saya dalam menyuarakan dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, terutama dari tanah kelahiran saya Papua. Ada banyak partai di Indonesia, kenapa pilihannya jatuh ke Nasdem? Oke, karena saat saya berkunjung ke Nasdem, saya merasa bahwa tidak adanya gap antara tua dan muda, tidak adanya gap antara anggota baru dan anggota lama, dan tidak adanya gap antara perempuan dan laki-laki. Jadi semua dapat berkolaborasi bersama dalam politik yang riang gembira. Kalau kata Pak Surya Paloh, politik yang sukacita, riang gembira, dan juga karena yang mereka rasa ya, dinilai punya kemampuan, mereka sangat dukung sepenuhnya gitu loh. Dan yang terakhir yang buat saya sangat-sangat terkesan dan akhirnya memilih Nasdem, karena perempuan sangat didukung di Nasdem. Jadi saya merasa Nasdem ini sebagai tempat kayak rumah bagi saya untuk pulang gitu. Kak, tapi politik bisa dibilang dunia baru. Ya. Sambil belajar, sambil jalan. Memang background saya modeling, Putri Indonesia, tapi saya ingin belajar politik, dan ternyata di Nasdem yang tadi saya bilang ya, tidak ada gap, semua diterima dengan sangat terbuka, dan saya merasa nyaman, saya seperti pulang ke rumah. Jadi saya juga belajar, dikasih tahu, saya ikut semuanya, dan ya luar biasa lah. Jadi proses saya sampai sekarang, saya baru masuk ke Nasdem, dan alhamdulillah selama ini feedbacknya baik, mengesankan, dan itu proses pembelajarannya jadi lebih mudah. Sosok panutan politikus siapa sih? Jadi panutannya, ya ambil ilmunya dari siapa? Sudah pasti Pak Surya Paloh ya. Beliau itu sosok yang sangat luar biasa menurut saya, inspirasional sekali, dan saya yang baru saja duduk dan makan dengan beliau mendengarkan gitu loh. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu bukan cuma hanya untuk bersuara, tapi juga untuk mendengar, dan beliau punya dua itu. Tadi dikatakan ingin menyuarakan isu-isu krusial di tanah kelahiran. Kesejahteraan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang paling mendesak dari Papua yang ingin kamu suarakan lewat jalur politik? Kekhawatiran ya. Jadi keresahan saya itu, saya berasal dari Papua, saya hidup di Papua lama sebelum saya hijrah ke Jawa, dan bahkan sekolah lanjut di UI dan SMA Negeri 5 ya, Surabaya, UI, dan juga Belanda. Saya termasuk yang beruntung, alhamdulillah saya punya privilege untuk merasakan edukasi yang baik di sana, di Papua dan juga di Jawa dan sebagainya. Namun masih banyak sekali yang tidak punya privilege itu, ataupun masih banyak sekali yang tidak bisa merasakan mudahnya akses ke sekolah. Anak-anak masih banyak yang jalan ke sekolah itu berjam-jam, jalan kaki berjam-jam ke sekolah, atau bahkan mereka harus berenang dulu, menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Ini bikin saya terenyuh gitu loh. Jadi menurut saya ini yang perlu diperjuangkan, akses sekolah, fasilitas sekolah, dan juga kurikulum yang saya rasakan perbedaan sekali ya saat saya dari Papua ke Jawa, ke UI, apalagi ke Belanda. Yang saya pikir perlu sekali untuk diangkat adalah pendidikannya dan juga kesehatannya. Karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan di Papua itu kan kurang menunjang ya, aksesnya cukup jauh, bisa sampai minimal 3 jam, 6 jam untuk orang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Menurut saya kurang efektif karena sudah sakit, menyeberang dulu pakai perahu nelayan ya. Jadi ini kasihan, jaraknya itu sangat jauh, fasilitasnya tidak ada, dan kesehatan perlu ditunjang sekali karena anak-anak pun tidak akan
baik edukasinya, maksudnya kalau ke sekolah dalam keadaan sehat kan juga bagus ya. Kalau keadaan kurang sehat kan menurut saya kurang efektif. Jadi dua ini sih Kak yang menurut saya perlu sekali untuk saya perjuangkan supaya adanya keseimbangan, kesetaraan di sana. Setidaknya fasilitas kesehatan mungkin diperbanyak, aksesnya dipermudah, karena tidak semua orang kan seberuntung orang lain ya, mungkin punya walaupun dia tinggal di pulau sebelah tapi dia punya speedboat mungkin, kan tidak semua orang punya ini di sana. Lebih banyak punya perahu nelayan. Itu sih. Ya. Politik dalam ini